lah gitu. Oh orangnya kayak gini Kayak gitu-gitu. gitu kamu ya, memang ya Reski Saya ya. tuh memberikan semangat begitu. Semangat ya di grand finalnya gini-gini. Siap bang, 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 bang. Oke. Dan Waduh. juga bukan kita nyinggung poin lagi ya, itu memang Ya. mereka untuk hari pertama mereka benar-benar stabil banget. Dan kalau disuruh pilih mungkin Windy, Carol, enggak, Joy B. Joy B ya. Joy B. Joy B. JB. B-nya itu apa ya? Bagus. 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 Joy B. Dan juga emang mereka stabil banget dari pertama loh. Dari total 5 game mereka mendapatkan 38 perolehan poin dan itu berarti udah masuknya konsisten. Karena untuk poin tertingginya aja itu di Onyx, 67 total poin. Oke, dan ini sudah menit kelima, nampaknya udah saatnya aku cabut karena tidak ada pergelutan yang Iya. bagaimana hebatnya, dan aku ingin melihat rotasi dari masing-masing tim sih. Biasa pada umumnya, Ya. Irangel kalau untuk kelas tim-tim PMGC, aku kan biasanya ingin PMGC atau Ih. PMWL gitu Iya, kan. betul. Iya. Itu 4.30 sampai menit 5 paling lama mereka udah melakukan rotasi. Tapi sampai sekarang mereka masih sibuk dengan looting, jadi mungkin ini bakal menjadi slow rotation untuk banyak tim. Iya, Oke. apalagi ini kita tahu bahwa sudah hari kedua ya Lord ya. Ya. Dan Oke aku Lord, izin cabut terima dulu lah. kasih ya. Sampai bertemu nanti. Oke. Oke, sampai Ini bertemu. Lord balik ke Jakarta Pusat ya? Tidak. Oh tidak ya. Nanti balik lagi ke sini repot. Iya betul Repot ya. jauh, betul-betul. Jauh Pak, apalagi ini jam-jam macetnya juga ya. Orang betul. pulang. Tapi ini weekend ya. Weekend, Aduh, Sabtu. nanti malam Minggu lagi nih. Malam minggu. Apalagi kita tutup, apalagi cewek-cewek kalau tutup hari ini dengan wangi, mereka tidak terlalu banyak pikiran ya. Melihat story pun, wah teman-temannya lagi senang-senang di luar, lagi di nongkrong-nongkrong. Tapi kalau yang lagi turun-turun nih pasti lihat sosial media bakal aduh tambah sedih lah ya. Makanya harus semangat dong, harus bangkit untuk di hari yang kedua dari babak grand final dan juga dari top tim eliminators kita. Di pos yang pertama tentu ada Onyx karena mereka konsisten banget dengan total 67 poin. Itu berarti 22 poin ini didapatkan sama poin-poin eliminasi yang dikumpulkan oleh tim Onyx itu sendiri, Reski. Iya betul sekali, dan tim-tim juga tentunya mereka sudah punya bekal juga, sudah tas mereka ke grand final tidak kosong lah ya. Sudah ada bekal mereka di mana ada bonus poin yang sudah dibawa juga, dan sejauh ini masih ada perbedaan ratis juga Windy dengan tim-tim yang berada lembaran pertama dan juga kedua. Lembaran pertama itu mereka sudah sampai 70-an bahkan 80 dengan bonus poin mereka, tapi lembaran kedua itu bonus poin mereka masih di bawah lagi. Jadi tentunya kalau mereka masih permainan dengan sama saja ya harus menerima apa yang terjadi nantinya di hari terakhir. Ya, betul, dan pastinya mereka juga udah beristirahat hari kemarin, Ya. mereka udah evaluasi kembali, mereka akan coba memulai mungkin dengan strategi yang baru, dengan awal yang baru, karena kan juga masih game-game awal. Ya. Mereka masih bisa bermain dengan cukup santai, dengan cukup rileks, dan nanti nih kalau misalkan udah masuk ke dalam pertengahan, berarti itu udah setengah perjalanan dari 3 hari. Oke. Itu mereka udah mulai mikir otak lagi nih, kalau misalkan mereka butuh kekurangan poin. Kira-kira strategi apa lagi yang harus mereka terapkan, dan juga nampaknya kita masih fokus juga ke dalam in-game-nya, masih banyak tim-tim yang rotasi. Memang ini tipikal Irangel sih, mereka rotasi Iya. dari menit ke-6 sampai dengan menit yang ke-7, mereka bergerak dari C9. Juga menjadi salah satu tim yang cukup konsisten kemarin, cuma tinggal eksekusinya aja, itu diperbaiki lagi dari tim C9. Oke betul sekali, ini baru menit ke-7, kemarin di kualifikasi saja itu biasanya fight itu pecah di menit belasan, 14 sampai 15, itu kualifikasi. Apalagi sekarang ini grand final, tentunya mereka lebih berhati-hati lagi karena rugi satu saja, aduh kualifikasi ada minggu pertama, kedua, ketiga. Grand final cuma 3 hari, jadi benar-benar jangan terlalu rusuh, jangan terlalu pede juga. Bermain dengan yang pasti-pasti saja, dapat knock, kalau bisa dapat knock ya bagus. Tapi kalau yakin ini knock tapi masih bisa diselamatkan, mending jangan saja dulu buang-buang peluru atau memberikan informasi kepada musuh. Tapi sejauh ini juga kita bakal melihat Alter Ego sudah melepaskan bagian apart school, sudah mulai melebar ke bagian kiri di mananya ada satu buah kompon berada di bawahnya dari daerah Pochinki, dan di bagian ladang kanan sudah ada pergerakan rotasi yang dibangun dari Voin Roses, di mana Roses idola ya dari junior. Ya, betul. Berarti dari Voin, Alter Ego mereka udah mulai bergerak juga menuju ke bagian checkpointnya masing-masing. Bermain di area yang cukup open juga, tapi masih belum terlalu jauh juga dari drop zone awal mereka. Dari bagian Rozok, dari bagian schoolnya juga. Dan kali ini, dari si Nonik, dari Roses juga mungkin sama-sama memikirkan strategi lagi. Mereka masih masuk dalam circle untuk circle yang selanjutnya. Mungkin mereka masih berusaha untuk memprediksi kembali. Karena kan kalau misalkan circle-circle awal, kita untuk memprediksi itu masih cukup sulit. Karena masih luas banget Iya, ya kan. luas sekali. Masih belum tahu pasti zonanya akan ke bagian mana. Makanya mereka bermain dengan cukup santai. Mereka mengambil ke bagian center terlebih dahulu sebelum nanti circle-nya akan bouncing. Dan ternyata circle-nya ini menguntungkan banyak banget tim. Untuk kalau mau dibilang ini merata ya Windy ya, Iya. merata tidak menyulitkan siapapun, bahkan yang dari Pulau Milbes pun masih bisa untuk mendapatkan circle keduanya lagi. Dan saat ini juga terlihat Bonafide
bakal mendapatkan sebuah kenyamanan, tidak diganggu juga, jembatan masih bisa dimainkan bahkan sampai ujung jembatan. Dan itu lebih padat lagi dari bagian utaranya nanti. Kirinya masih cukup aman juga, tapi mayoritas sudah berada di bagian center circle, tinggal lebih disiplin lagi. Ini menit-menit disiplin lagi Windy. Iya, ya betul banget. Dan juga ini zonanya termasuk zona-zona yang aman sih, yang enak Aman. buat para tim. Karena kalau misalkan kita lihat dari Erangel hari yang pertama, lihat bantingan zonanya ke bagian Pulau SMB, ke bagian utara dari Severny, dan sekarang masuk ke dalam main island dari Erangel. Jadi ini cukup fair untuk mereka mainkan kembali. Dan kali ini dari Bigetron Ace juga mereka udah mulai bergerak, udah mulai berotasi. Tapi lihat ada closing rotation antara Capital Nine dan juga Grims kali ini. Ini dia yang ini kalau rotasi seperti ini yang saya lebih senang untuk melihat Windy. Ini seru sekali dan ternyata Friday sudah langsung membuka sebuah tembakan mengusir saja atau memberikan informasi untuk Capital Nine bahwa jangan berani-beraninya untuk mampir lagi ke tempat kita juga. Karena kalau ini ada dua pilihan sih. Buka tembakan untuk mengusir ataupun memanggil musuhnya. Jadi tergantung musuhnya juga sih mau mengambil fight atau tidak. Karena sejauh ini juga Capital Nine rotasinya juga masih mulus di bagian depan. Belum ada informasi di Fit Elimination juga berarti mereka masih lolos. Dan Grims mendapatkan area juga yang biasanya dimainkan oleh Bigetron Red Alliance ya kalau di PMPL ya. Betul, berarti pergerakan dari Grims jauh lebih cepat dibandingkan tim C9. Dan kalau misalkan kita lihat juga dari Grims, mereka sempat juga di Erangel yang pertama. Untuk hari yang pertama juga itu mereka rotasi cepet banget. Ya. Itu menit yang ketiga, mereka udah gerak gara-gara emang zonanya ngebanting banget ke bagian selatan Pulau SMB. Jadi mereka cepat banget keluar, cepat banget bergerak. Dan sekarang dari tim C9 yang tadi coba di-cut rotasinya oleh tim Grims udah sukses juga mengamankan bagian rumah roti untuk saat ini di bagian sebelah selatan. Oke, dan itu dia di bagian bukit ada BNW. Tadi saya melihat bahwa ada satu player dari BNW belum mempunyai fast sama sekali. Saya tidak tahu mereka mengambil lootingan di daerah sekitaran mana, scrapping atau mendapatkan kompon, tapi lebih memilih untuk bergerak secepat mungkin atau bagaimanapun. Karena tadi setidaknya fast lah ya daripada... Karena itu sangat penting sekali, apalagi ini kita tahu aimnya semua keras, jahat sekali. Jadi ya belum tahu dia sudah dapat face lagi atau belum. Dan saat ini mereka mengisi bagian bukit, otomatis tidak ada tempat lootingan untuk mereka lagi. Mereka harus bertahan lagi ataupun melakukan fight, menang baru bisa mengambil looting box dari musuh lagi. Nah itu dia PR-nya kalau misalkan kita bergerak dengan cepat, kita bermain di area yang benar-benar open banget, nggak ada coveran. Itu berarti dari segi research kita udah harus siap ya kan dengan segala apapun yang kita punya. Dan sekarang nampaknya dari tim Alter Ego masih mengintai juga ke bagian dalam compound dari tim GPX. Belum ada gertakan juga, belum ada warning shot juga. Masih sama-sama nyaman di dalam dua sisi yang berbeda. Dari seorang Milo juga masih nge-stay, masih nge-hold aja. Sedangkan dari seorang Vepar mencari informasi, berusaha untuk strolling around aja menggunakan baginya untuk mengincar bagian-bagian compound yang mungkin akan nyaman ditempatin juga oleh tim Alter Ego ini di bagian selatan dari Pochinki. Oke, tapi ya ini kita melihat belum ada fight yang terjadi sambil menunggu tim-tim bergerak, berotasi. Teman-teman yang sudah bergabung di video, di platform YouTube dari PUBG Mobile, yuk saling share, saling like juga, subscribe juga, kita ramaikan, pecahkan lagi keseruannya. Tapi ternyata baru dibilang sudah ada fight lagi yang terjadi antara Kute juga, satu player mereka terknock out. Tapi belum tersorot oleh kamera saat ini, masih dari bagian tim GPX. Oke, ini dia Kenia. Ternyata Kute mengambil dari bagian pinggiran tebing. Saat ini juga mereka dari Capital Nine mendapatkan sebuah knockout, belum bisa dimaksimalkan ataupun belum bisa di-end. Saat ini juga circle sudah update lagi Windy dan satu tim dari Aditama benar-benar sudah berada di bagian center circle. Mereka otomatis bakal memantau dari 3 titik berbeda. Ya betul, dan juga satu hal yang disayangkan dari kuda terbang ya. Kalau misalkan bisa bilang itu kemarin mereka benar-benar drop banget performance-nya. Mereka memperoleh pelanggaran poin yang paling rendah dibandingkan tim-tim lainnya. Cuman mendapatkan 7 poin dari total 5 game yang dimainkan. Dan 7 poinnya itu juga berasal dari poin eliminasi tanpa adanya poin placement, Rizky. Oh, wah itu sayang sekali sih. Itu untuk grand final di hari pertama dengan 5 game yang ada. Ini kerja keras mereka di hari ini sih. Harus. Parah, ini kerja bagaikan kuda juga ya. Sesuai namanya. Sesuai ya. Kerja keras bagaikan kuda dan benar-benar mereka masih berusaha keras terus diberikan tekanan juga dari Capital Nine. Seperti bos mereka juga, tapi saat ini dari bagian ladang. Rotasi yang sudah dibangun juga beriringan. 4 player dari anak-anak Bigetron untuk mau berupaya bisa mendapatkan area bukit. Di kanannya sudah ada Voin. Aditama berada bagian area pom bensin gudang di tengah-tengah dari atau jalan masuknya dari jembatan. Ya, betul, dan sudah di-secure juga satu buah low ground untuk diamankan oleh tim Bigetron S. Mereka udah sigap juga memfortingkan vehicle-nya karena compound di bagian depan itu diisi oleh tim Voin, bahkan Devil Dash juga memisahkan diri untuk saat ini mengoleksi beberapa informasi pasti, tapi nampaknya dari seorang Razor membalaskan lagi mendapatkan turbo knockdown ke tim Check Shelly.
Dan confirm poin eliminasi nampaknya dilakukan dengan sangat baik oleh tim Kuda Terbang menjadi poin pertama untuk tim Kute. Ya, oke, betul sekali. Dan ini dia kedua tim buah juga yang sudah mulai bergerak. Rotasi mereka yang dibangun cukup mirip. Sama juga Onyx mengambil rotasi di bagian ladang. Tapi sayang sekali rival mereka juga sudah menunggu terlebih dahulu di bagian area bukit. Bakal memberikan tekanan juga ke area satu player Cecil. Tercicil damage SP-nya. Masih bertahan di sebuah pos kecil. Wah, ini kalau keluar hancur. Bahkan ini kalau keluar lolos enak sih, tapi kendaraannya kalau tidak dihancurkan ya. Karena itu Betul. open sekali, kendaraannya juga bisa terlihat. Setidaknya tidak diledakin tapi banyak dihancurkan saja. Aduh, menangis si Cecil. Iya, betul. Tapi yang hancur nggak hanya posisi dari Onyx, tapi tim-tim lain juga udah mulai dihancurkan nampaknya. Tapi counter Blacky menggunakan AWM-nya berhasil bisa mendapatkan headshot ke satu player dari tim Bigetron S untuk saat ini. Iya, dan itu kayaknya Onyx bakal push sih. Karena itu mereka kalau tidak push, kalau membiarkan saja memainkan waktu yang ada, otomatis Bigetron berhasil revive, mereka bakal menahan lagi, bakal zoning lagi ke arah tim Onyx. Tapi di bagian lain, MCL juga menumbangkan satu player dari Alter Ego Lim. Masih tersungkur, bahkan langsung di end. Oh my God. Wow. Alter Ego sudah mulai pecah lagi. Mereka saat ini juga bakal mulai kebingungan. Mereka harus masuk ke bagian mana lagi. Semua titik sudah ada, sudah pada diisi oleh semua tim. Terlebih dahulu saat ini juga, MCL mendapatkan sebuah posisi yang enak. Di mana ada high ground dan juga Caveran, low ground juga ada. Wow, dan malah C9 yang udah mulai semakin menggalak lagi, mereka mendapatkan beberapa targetnya. Begitu pula dengan Grims Gempi yang mendapatkan posisi dari seorang Nacha. Tapi kali ini nampaknya tadi seorang Chia berusaha untuk memutar kembali lagi. Mereka harus bergerak, tapi ada MCS yang menghalang pergerakan dari member tim Kuda Terbang. Razor pun udah mulai siap juga memberikan backup fire-nya, tapi belum ada tembakan sama sekali yang dikeluarkan dari kedua sisi yang berbeda, baik itu dari MCS maupun dari tim Kuda Terbang untuk saat ini. Iya, betul sekali, gila. Kapitalnya ini tim yang bergerak terus, Windy. Bahkan sampai circle seperti ini, menit ke-15, circle keempat, bergerak dan bergerak. Ini keberanian yang baru dilihat juga untuk Capital 9. Sejauh ini mereka masih cukup aman juga karena mereka terus di-prank oleh circle juga, Windy, ternyata. Dan mereka juga setiap circle-nya berganti, mereka langsung bergerak. Tidak menunggu waktu lagi. Tapi ya sejauh ini juga mereka bermain dengan cukup berani. Diberanikan dua player dulu maju terlebih dahulu. Duanya tahan dulu di belakang. Ya betul, saling tahan menahan. Nampaknya posisi dari seorang Grims Nacha. Satu bagian counter, tapi BNW Ayas ya tetap lanjut di bagian belakang dan ada counter juga. Hati-hati menggetarkan posisi player dari Grims dan satu persatu jatuh member mereka. Dan nampaknya dari seorang Ayase akan coba mundur sedikit. Mereka akan bermain lebih objektif lagi. Akan coba meloloskan diri ataupun ingin melakukan upaya revive karena gangguan juga datang. Gak hanya dari Grims dan juga gangguan datang dari tim-tim lainnya juga, Reski. Wah, ini berbahaya sih. Bahkan Ayane kayaknya ditinggalkan begitu saja karena mengingat Blue Zone sudah menyicil. Ada tepingan peluru juga yang diberikan dari Grims ke area mereka. Menyisakan 3 player saja masih bertahan, masih di area ladang juga. Melihat Onyx belum push, masih tetap stay juga. Berlanjut lagi antara Alter Ego juga mau membalas dendam mereka karena satu teman mereka juga sudah ditangkap. Akankah mereka dengan 3 melawan 4 masih sangat kuat atau tidak? Karena melihat juga Silva menerima tekanan peluru dari bagian belakang. Low SP-nya, jangan terlalu pede untuk fokus ke bagian depan saja. Melihat juga ke bagian belakang karena posisi mereka sangat terlihat jelas. Jelas betul, dan semakin terlihat dengan sangat jelas lagi posisinya dari angle POV seorang Vapor yang membuka gertakan juga dengan menggunakan M4-nya, tapi knockdown belum dilakukan kembali. Tapi bagian belakang Haya di takedown karena gangguan third party dari tim Unfiring join the fight yang berhasil bisa memecah belah bagian backline dari tim MCL kali ini. Iya, betul sekali. Alter Ego Gea masih bergerak dengan baginya, nampaknya semakin press ke bagian dari tim MCL. Karena kalau mereka tidak melakukan fight ini juga, Windy, mereka flank ke bagian kiri masuk juga, MCL bakal menjadi tim yang membackstab mereka. Dan saat ini ternyata mereka bisa memainkan keadaan. Sudah mendapatkan satu backnox. Bahkan juga Silva sangat low SP-nya, langsung saja di-push. Dan MCL rata menjadi tim pertama yang tusun ke arah lobby di game yang pertama dari Alter Ego. Go. Tapi go-nya G-nya pakai 9 masih ya. Karena mereka masih di peringkat 9. peringkat 9 soalnya ya. Betul, dan pasti mereka ingin step up lagi gameplay mereka untuk di sisa-sisa hari dari final day dari PMVP. Tapi kali ini lihat C9 udah mulai membobol lagi pertahanan defensif dari tim Kuda Terbang. Razor berusaha untuk membackup dan menahan stepnya untuk meminimalisir lagi informasi yang diberikan juga kepada player dari tim Z9. Razor masih planning juga dilakukan, udah melihat ada celah sempit, dan tapi predict shotnya dan opening firingnya masih belum connect, masih belum bisa tepat sasaran karena timingnya itu salah. Dan
nampaknya digempur oleh kedua player dan kedua double pick dilakukan dan akhirnya Razor ditumbangkan juga oleh player dari tim Capital Knight. Ya betul sekali, tapi saat ini juga SP dari mereka semakin low, semakin bonyok. Face mereka juga dan bahkan Nom-Nom tertangkap lagi. Mereka baru menyelesaikan fight yang ada, sudah disambut lagi oleh satu tim di bagian mereka yaitu dari MCS. Bakal menjadi pintu kedua lagi untuk mereka. Asap sudah banyak dibuka lagi dari seorang Elise untuk berupaya masuk lagi, meninggalkan kendaraan mereka, maju step by step, tipis-tipis. Nom-Nom masih menunggu penyelamatan dari Elise. Nampaknya masih ada waktu buat mereka di beberapa detik lagi saat ini. Ya, betul, dan kini juga masih sibuk untuk bisa melakukan healing terlebih dahulu, berusaha untuk memberikan backupnya kembali nampaknya untuk memperkuat lagi line up dari tim C9. Tapi nggak hanya Kute, tapi MCS juga bisa menjadi gangguan untuk tim Capital Knight saat ini karena lihat dari seorang Achance udah memata-mati juga pergerakan sedari tadi oleh tim Capital Knight. Iya, 15 tim masih bertahan dengan 45 player yang aktif dari berbagai tim di menit ke-19 circle kelima. Ini kedua tim masuk, Windy. Bakal menjadi tamu baru lagi. Welcome bahkan Achance. Saatnya mereka untuk bergerak berotasi, tapi bakal merugikan lagi. Barang mereka terlihat, SP mereka berkurang, bakal memakai lagi medkit yang ada. Itu sebenarnya bakal menjadi obat-obatan untuk mereka bertahan lagi di circle berikutnya. Tapi saat ini juga melihat dua player dari Capital yang bergerak, tapi mereka tidak menyadari. Masih ada sebuah backup dari Nom-Nom yang ditinggalkan begitu saja, mendapatkan satu buah knockout. Nom-Nom menjadi player yang bakal merusak pergerakan pertahanan dari MCS juga saat ini. Revive bakal dibuka lagi, tapi ternyata spray down terus dilanjutkan dari seorang Nom-Nom ke bagian pintu. Press satu bakal melawan dua, berhasil revive juga, tapi Achance masih cukup low. Akankah Nom-Nom melakukan clutch kali ini dengan AKM-nya? Wow, dan juga dapatkan spread juga dilakukan terus-menerus dari seorang Nom-Nom, berusaha untuk memberikan backup lagi, berusaha untuk mendapatkan lagi poin-poin eliminasi untuk tim Zina dan semakin lebih agresif lagi, lebih berani lagi dengan AKM dan Nom-Nom mendapatkan knockdown, tapi tidak yang kedua kalinya karena backup dari seorang Achance. Cukup padat tembakan pelurunya, bahkan sekarang Achance bisa survive, bisa selamat, tapi at least Nom-Nom membuka jalan untuk rekan satu timnya untuk mereka bisa menerobos masuk ke dalam bagian play zone-nya. Iya, nice try untuk Nom-Nom. Permainan yang cantik juga yang dilakukan dari Achance walaupun dia low HP, tapi menjaga badan, jiggle-jiggle juga menghindari peluru, sangat pede sekali, on point juga dan berhasil mendapatkan placement lagi, mengantarkan untuk tim MCS bisa bertahan selanjutnya lagi. Tapi sejauh ini juga dari CXAL juga masih memantau dari bagian gudang, mendapatkan komponen yang cukup nyaman dan mereka tidak terlalu banyak membuat gerakan lebih. Tapi saat ini juga dari Kenia Capital Knight, mereka sudah menjadi cacing bersamaan dengan tim GPX. Oh, ini juga mereka bakal sulit sekali. Kendaraan mereka juga masih bisa dipakai sih untuk bagi dari seorang Gempi. Tapi jangan terlalu lama juga kalau bakal disadari oleh tim-tim yang berada di bagian bukit. Bakal menahan mereka lagi karena mereka masih mendapatkan circle. Tapi untuk circle ke-6-nya belum tahu berpihak ke arah mereka atau tidak. Ya, betul. Dan juga kalau misalkan kalian fokus ke dalam elimination feeds-nya, itu juga ada tim Bigatron S yang ada bagian center. Itu mereka nyayur banget, ke tim BNW dapat, ke tim Onyx juga dapat. Bahkan sekarang nampaknya juga dari tim Aditama, Kiau mendapatkan beberapa angle pick off-nya juga ke bagian defensif dari tim Unvoid. Bahkan Tanara nampaknya di steal kill nampaknya oleh tim Bonafide kali dari seorang Relin. Dan nampaknya seorang Gempi melihat pergerakan terbuka begitu bebas juga dari seorang Onyx. Mikey di tapping-tapping dan itu nampaknya berusaha untuk melakukan hit market tapi masih terhalang dengan obstacle yang menyelimuti posisi dari tim Onyx itu sendiri. Wah, betul sekali Windy, dan circle berikutnya sudah update lagi dan ternyata Bigetron masih mendapatkan area circle yang cukup nyaman. Pilihan tempat mereka saat ini di game yang pertama sangat keren sekali, sangat menguntungkan buat mereka. Tinggal bagaimana mereka bisa set up defense mereka untuk bisa menahan masuknya semua tim dari semua titik. 4 titik berbeda. Dari kiri ada Alter Ego, depan mereka bahkan ada 4 tim. Aditama bergerak terlebih dahulu, Anveda juga masih menerima sebuah knockout dan ternyata Aditama memilih untuk tabrak untuk melakukan push, mendapatkan lagi knock berikutnya lagi, backup dari bagian belakang juga. Itu dia, ternyata Aditama juga menerima knockout 2 bahkan. Ini bencana juga. 2 teman mereka berada di bagian belakang akan sedikit menyulitkan mereka untuk kembali diselamatkan. Yes, betul, dan saling menimbulkan satu sama lain posisi antara Aditama dan juga tim Anvaida. Boba juga dengan sigap langsung membuka beberapa smoke-nya untuk bisa melakukan upaya revive ke dalam posisi seorang Tanara. Tapi Onyx juga nampaknya udah semakin on fire lagi, mendapatkan beberapa pick off-nya ke tim GPX, Uchi takedown, dan sekarang nampaknya dia seorang Vanilla berusaha untuk mencari lagi posisi lebih aman lagi karena Vanilla harus bergerak lagi untuk bisa masuk ke bagian bibir circle-nya. Tapi dilihat di depan mereka, Anvaida masih menjadi pengganggu yang sangat amat kental untuk tim Aditama. Ya betul sekali, sangat kental. Tapi di sisi lain juga Voin sedang terjatuh dan ternyata Onyx bersama Capital Knight sudah turun ke lobby. Saat ini juga menyisakan 10 tim. Alter Ego juga masih terus untuk
memilih untuk melawan dari tim Jovoin. Mereka menerima getaran granat terus menerus juga, tapi ternyata dari bagian belakang mereka juga akan datang lagi. Sudah terdengar fight yang dibangun. Granat kembali dibuka dari seorang Caroline, tapi Caroline juga bakal beralih ke bagian belakang. Fokusnya bakal dibagi juga ke bagian ladang. Melihat beberapa player dari GPX yang masih terus menerus melakukan proning dengan masuk tipis-tipis ke bagian depan. Mereka belum disadari juga, tapi saat ini juga Viper melihat satu player dari bagian point. Roses di belakang pohon, Spreadown kembali dilakukan tapi belum mendapatkan hitmarknya. Oh my god, malah Viper juga yang bakal menerima lagi sebuah panas Molotov yang dibuka lagi ke areanya. Yes, betul. Tapi untungnya masih bisa dihindari Molotovnya oleh seorang Vepar dan backup dari seorang Mailo mendapatkan pick off angle-nya juga ke bagian pertahanan defensif dari tim Voin kali ini. Dampaknya getaran belum mampu bisa menggoyahkan posisi dari tim Alter Ego yang masih standing strong dengan ketiga player mereka untuk saat ini. Bahkan Vepar akan coba nge-flank juga ke bagian atas, ke bagian high ground untuk saat ini. Dan nampaknya dari bagian belakang lihat juga Caroline dari Joybi berusaha untuk memaksimalkan lagi kembali smoke mereka. Dan juga nampaknya dari Nets juga dilontarkan dari arah tim Voin untuk menggugurkan lagi jalan pertahanan dari tim Alter Ego. Wah gila sih, ini semua posisi mereka seperti ya, bulatan juga saat ini diisi semua titik. Tinggal menunggu saja siapa yang lebih masuk ke bagian tengah menjadi tamu. Dan ternyata juga Gea dari bagian kanan mendapatkan lagi satu block knockout ke area dari tim Anfaeda. Menyisakan ternyata Aditama juga. Dua musuh mereka lagi menerima tekanan dan itu dia Dedeo terlihat dari seorang Gea. Berhasil difinishkan. Aditama puas di posisi ke-7. 6 tim tersisa semakin memperkecil lagi untuk tim-tim yang berada di bagian kanan. Agar mereka juga bisa mendapatkan space dan Gea sendirian saja meratakan dua tim. Anfaeda bersama Aditama menjadi makanan dari seorang Gea. Wow, lagi-lagi finishing point yang sangat amat berarti didapatkan oleh seorang Gea dan berhasil bisa memboosting lagi poin-poin eliminasi tentunya untuk tim Alter Ego. Tapi lihat Bigetron Ace, mereka masih kompak juga, mereka masih komplit dengan 4 player mereka hingga detik ini. Bahkan dari seorang Babila juga mengkontrol ke bagian belakang karena masih ada satu tim lagi yang tersisa di bagian belakang backline yang harus dijaga dengan sangat rapi oleh tim Bigetron Ace. Iya betul sekali, ini keuntungan besar yang masih dimiliki dari Bigetron. Mereka masih mempunyai 4 player mereka yang bisa dipercayai fokus ke 4 titik berbeda. Mute bersama Nai bergerak dari bagian kanan untuk menahan pergerakan dari Voin. Tentunya mereka sudah menyadari semua titik itu diisi oleh tim apa saja, siapa saja yang masih hidup. Karena mereka juga bisa melihat fight demi fight yang terjadi tadinya muncul di bagian fit elimination. Siapa yang sudah end, siapa yang sudah rata. Dan Babila juga bakal fokus ke bagian anak-anak dari CXHL yang sudah membuka asap. Otomatis pasti akan ada orang. Predict shoot kembali dibuka. Hitmarknya masuk lagi dengan UMP dan berhasil Audi terjatuh. Menyisakan satu player saja yang masih bertahan lagi. Berupaya terus dicari. Badannya belum terlihat. Tapi ini dia. Bigetron sudah mulai mengamuk di hari yang kedua lagi dan lagi di game yang pertama. Wow, tapi di tengah performa Bigetron sudah mengamuk, tapi diganggu juga fightnya oleh tim Voin dan seorang Caroline. Dan nampaknya Caroline semakin membuka posisinya juga karena informasi pastinya udah didapatkan juga oleh tim Bigetron dan plan juga dilakukan dari seorang Babila. Terbuka dengan begitu bebas, berusaha untuk menggerakkan lagi posisi mereka untuk semakin mendekati lagi oleh tim Voin. Tapi nampaknya Caroline gak bisa menahan peluru panas yang diterkan dari seorang Babila dan bahkan CXHL juga puas di posisi yang keempat. Oke, ini dia Voin menyisakan beberapa player mereka saja. Alter Ego masih 3 player dan ternyata dari Bigetron juga tersisa 3 player mereka saja yang masih aktif. Kekuatan sama kedua rival yang sangat panas saat ini kita melihat dari kualifikasi juga. Mereka terus memberikan sayur-sayur mereka juga dan saat ini 11 poin elimination sudah dimiliki dari Alter Ego. Wow, tidak tahu awalnya mereka menerima tekanan tapi mereka langsung keluar manas. Mengeluarkan taring mereka saat ini nampaknya doa dari Opal ya. Oh Opal. Berarti sekarang Opal masih in ya, belum Opal out masih ya. in. Karena Kemarin Alter hampir Ego. out. Iya betul, karena Alter Ego di hari yang kedua mereka udah mulai bangkit lagi dengan total 11 poin eliminasi mereka kumpulkan. Bakal lihat Joybi akan coba dicari nampaknya oleh seorang Babila tapi masih terhalang dengan rumputan yang menyimuti posisi dari seorang Joybi kali ini, Reski. Iya betul sekali dan tentunya Joybi juga bakal menyimak saja. Kalau belum terlihat dia bakal stay, tidak mau membuka tembakan. Dia bakal menunggu agar kalau Bigetron bersama membuka fight terlebih dahulu, otomatis dia bisa mendapatkan placement kedua laginya. Karena sejauh ini juga kalau dia terlebih dahulu membuka tembakan, otomatis dia bakal langsung disadari melawan beberapa player juga yang masih diungguli dari Bigetron. Saat ini Babila membuka ke bagian kanan. Milo sudah melihat, langsung membangun saja. Milonya menjatuhkan seorang Babila. Ini berbahaya sekali dari Bigetron. Langsung di M. Misalkan 2 player saja dan Nai harus melakukan regroup lagi untuk membantu seorang Mute yang masih bertahan di bagian kanan di balik pohon saat ini. Kalau knock
Oh, ternyata belum bisa ya kembali melakukan proning. Dua tim tersisa dan Void Joybi sudah tertangkap. Yes, betul. 2 lawan 3 untuk Bigetron S dan juga Alter Ego. Dan bahkan hati-hati ada Nets mungkin di depan seorang Nate. Tapi itu smoke ternyata untuk bisa memblokir lagi vision ke bagian luar. Karena Alter Ego menjadi pengganggu yang sangat amat berarti untuk tim Bigetron S. Kali ini dari bagian belakang juga nampaknya Mute bersama dengan Nai berusaha untuk nge-split lagi. Berusaha untuk memperjarak mereka agar nanti kalau misalkan terprediksi posisinya. Tidak kedua-duanya berhasil bisa di pick off oleh tim Alter Ego. Wah, gila. Ini dia yang kita tunggu-tunggu. Dengan 2 player dari Bigetron, apakah masih sangat kuat untuk menghadapi 3 player dari Alter Ego atau tidak? Saat ini mereka masih bisa melakukan proning, belum terlihat. Untungnya dari Alter Ego, mereka masih mendapatkan bagian sedikit cekungan atau lower ground. Dan ternyata Mute sudah terlihat. Spray down kembali lakukan. Beberapa peluru panas terus masuk dan Mute harus terjatuh. Last player standing saja menyisakan Nai yang langsung saja di-push dari bagian kiri dan kanan. Winner chicken dinner di game yang pertama berhasil dapatkan dari Alter Ego. Go! Untuk game pertama dengan pembukuan yang sangat amat memukau dipertontonkan oleh tim Alter Ego dengan perolehan total poin eliminasi yang begitu gemilang juga didapatkan dengan total 4